Pak, mengamati kinerja perusahaan ya Pak ya hingga kuartal ketiga di tahun 2025 ini seperti apa, dan juga kalau kita berbicara target awal tahun sebetulnya untuk di tahun 2025 ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita sudah audited di kuartal 3 2025, secara revenue masih sama dengan tahun lalu, tapi dari forecast kami di akhir tahun nanti revenue kita akan tumbuh 10% dibanding tahun lalu. Kemudian dari sisi net profit di September kita sudah tercapai 22 juta dolar, di mana itu naik 40% daripada tahun 2024. Dan di forecast akhir tahun nanti target kita, profit kita di angka 28 juta, dan itu sudah di atas 10% di atas target kita. Baik Pak, jadi kalau kita berbicara mengenai target sebetulnya ini mungkin targetnya lebih positif ya Pak jika dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu sepanjang tahun ini sebetulnya tantangan-tantangan apa Pak yang dihadapi perusahaan, walaupun mungkin kalau kita berbicara target atau kinerja dari perusahaan relatif membaik jika dibandingkan dengan tahun lalu? Sebenarnya masih sama, masalah yang utama di aviasi itu, terutama di MRO, ketersediaan material, terutama material untuk engine. Jadi engine yang overhaul itu beberapa suplai materialnya dari pabrikan itu terlambat atau lead time-nya lama. Sehingga turnaround time yang biasanya mungkin 3 bulan selesai, sekarang bisa 5 bulan sampai 6 bulan baru kita selesai. Sebetulnya yang menyebabkan terlambat apa Pak? Ketersediaan materialnya. Oh, ketersediaan. Karena ketersediaan material dari supplier-suppliernya, pabriknya sendiri yang terlambat gitu. Jadi di dunia ini tiba-tiba ada demand yang sangat besar, kemudian supply-nya terbatas dari pabrikan, mereka tidak menambah kapasiti produksi. Sehingga tadi jatah materialnya terbatas. Gitu. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai tren perawatan pesawatan ya Pak ya, ini pasca pandemi apakah sudah kembali normal atau sebetulnya jika dibandingkan dengan sebelum pandemi sebetulnya saat ini masih dalam tahap perbaikan atau masih merangkak begitu Pak? Kalau dari sisi ketersediaan pesawat memang masih bertahap ya reaktivasi. Kalau di sisi MRO saat ini masih bulan madunya gitu. MRO sampai 5 tahun ke depan kita masih sibuk untuk mereaktivasi pesawat. Karena selama pandemi kan banyak pesawat yang tertunda maintenance-nya, sekarang dihidupkan gitu. Sehingga slot di mana-mana penuh, termasuk hanggar kami penuh, sehingga kita juga harus sempat menyewa hanggar di luar Cengkareng untuk melakukan pekerjaan gitu. Dan juga di engine shop tadi, overhaul engine yang selama ini tertunda ketika COVID, sekarang semuanya bersamaan melakukan overhaul. Gitu. Baik, tapi Pak kalau kita berbicara mengenai sektor ya, tadi kan Anda menyampaikan untuk di tahun 2025 ini cukup positif kinerjanya, target juga tercapai begitu ya. Sektor-sektor mana saja yang paling besar kontribusinya untuk kinerja atau peningkatan dari GMFI Pak untuk di tahun 2025 ini? Ya, kalau kita punya 4 segmen besar, yang pertama itu airframe, itu yang di hanggar. Kemudian ada line maintenance, kita yang di bandara-bandara untuk line maintenance di apron. Kemudian ada engine shop dan component shop. Memang kalau di GMF ini hampir rata secara revenue, tapi yang signifikan pendapatannya ada di airframe, di hanggar kami penuh, bahkan sampai kuartal 3 tahun depan masih penuh juga. Sudah penuh ya Pak? Sudah penuh. Kemudian di engine shop kami juga slotnya penuh, tahun depan penuh. Line maintenance karena utilisasi pesawat naik, terutama yang grup Garuda dan Citylink pesawatnya yang serviceable bertambah, utilisasi bertambah, jadi revenue kita juga naik di situ. Tapi yang paling signifikan dari airframe dan engine. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, seberapa besar peningkatan permintaan layanan maintenance, repair dan juga overhaul dari maskapai domestik maupun internasional? Mana yang lebih banyak Pak sebetulnya untuk saat ini? Untuk saat ini sebenarnya dua-duanya hampir imbang. Tapi karena di Indonesia, di grup ya terutama, seperti Citylink sedang mengaktifkan banyak sekali pesawat sehingga demand-nya ada di situ. Tapi dari luar sendiri kenaikannya cukup signifikan. Jadi kalau kita bicara MRO memang rata-rata kenaikannya 3-5%. Untuk di tahun 2025? Di tahun 2025. Baik, jadi dari domestik sebetulnya juga peningkatannya cukup signifikan ya Pak ya, beriringan dengan internasional. Iya. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, untuk pemegang saham GMF ini kan menyetujui rencana red issue dengan penerbitan saham baru ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak ini sebetulnya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita bicara GMF setelah pandemi, kita kan pandemi minus ya, kedua tahun betul-betul rugi. Sejak tahun berapa Pak minusnya Pak? 2020, 2021 kita rugi, kemudian 2022 mulai turnaround, kita mulai untung di 2022, 23, 24, dan 25 tahun ini. Cuma ada satu masalah bahwa ekuitas kita negatif karena kerugian besar ketika pandemi. Sehingga kita agak sulit untuk berekspansi dan sulit untuk juga di saham kita juga masuk di notifikasi gitu ya. Nah, salah satu caranya program kita utama adalah bagaimana ekuitas GMF menjadi positif. Nah, transaksi ini, corporate action ini kita mendapatkan imbreng non tunai dari Angkasa Pura Indonesia. Lahan yang kita tempati saat ini 97 hektar itu akan menjadi milik GMF. Nah, dengan milik GMF, maka ekuitas kita akan bertambah karena aset kita bertambah. Sehingga ekuitas kita yang tadinya minus sekitar 248 juta dolar di akhir tahun lalu akan menjadi positif di atas 100 juta dolar tahun ini.
Nah, harapannya dengan ekuitas positif, kita bisa mulai untuk memikirkan ke depannya. Setelah kita untung, ke depannya kita ekspansi. Gitu. Baik, jadi artinya salah satu alasan dibalik melakukan right issue ini adalah juga terkait dengan kebutuhan lahan tadi ya, yang menjadi fokus utama juga dari perusahaan untuk bisa meningkatkan ekuitas meningkatkan nanti ekuitas. di tahun 2026. Lalu dampak dari right issue Pak untuk tadi Anda menyampaikan bahwa Anda cukup optimistis ya bahwa ekuitas akan meningkat seiring dengan juga mungkin penggunaan lahan baru ya Pak ya. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa untuk saat ini mungkin semakin meningkat ya Pak ya kebutuhan untuk MRO sendiri begitu. Nah, apakah Anda cukup optimistis dan juga mungkin dampak dari right issue yang sebetulnya diharapkan oleh perusahaan tuh apa saja Pak? Boleh dijelaskan? Ya, ketika ekuitas positif kan kita lebih mudah dapat mungkin fasilitas perbankan, kita berbisnis lebih mudah dengan supplier lebih dipercaya. Karena dengan ekuitas negatif tuh term of payment dengan supplier juga kadang-kadang jadi cash in advance. Kalau kita posisi keuangan kita bagus, Oh, jadi ini berkait juga dengan cash flow begitu ya Pak ya? Jadi managing cash flow juga lebih enak gitu ya. Kita dengan supplier bisa pakai term of payment, dengan bank kita punya working capital. Kemudian di bursa juga saham kita bisa diperdagangkan secara tidak seperti sekarang lah masuk FCA gitu kan. Baik. Ya seperti itu. Baik Pak. Lalu Pak strategi-strategi yang akan dilakukan lagi oleh perusahaan ya terkait dengan juga upaya tadi Anda menyampaikan bahwa bagaimana sebetulnya juga untuk bisa membuat saham GMF ini bisa menarik ya Pak. Selain daripada tadi right issue, sebetulnya langkah-langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh perusahaan? Ya. Jadi yang pertama memang corporate action ini jadi yang paling utama, paling signifikan lah kita tahun ini. Diharapkan. Ya, setelah corporate action selesai, kita akan mulai tata bisnis GMF. Jadi sekarang kan kita semuanya menumpuk di Cengkareng. Di situ ada turboprop, di situ ada commercial jet, ada defense, kita di satu tempat. Kita setelah itu kita akan pisahkan. Turboprop kita akan pindahkan fasilitasnya ke Pondok Cabe. Kita kolaborasi dengan Pelita, di sana ada hanggar. Kita semua pesawat turboprop komersial yang kita maintain di Cengkareng kita pindahkan ke Pondok Cabe. Ini untuk operasional lebih mudah karena di Cengkareng kan terbatas masuk jamnya hanya 4.00 sampai 4 pagi. Ketika pindah ke Pondok Cabe harapannya lebih fleksibel di sana. Kapasitas di Cengkareng bertambah. Slot-slot yang tadinya kita tertunda ya Pak? Tertunda, maskapai asing mau masuk atau customer kita mau masuk tidak ke bagian slot, bisa kita tampung gitu untuk tahun depan. Kemudian ke depan, bisnis kita kan sekarang punya defense. Kita punya di Cibubur untuk helikopter dan fixed wing di Cengkareng, kita akan pindahkan ke Kertajati. Jadi groundbreaking sudah 2 minggu lalu kita di Kertajati. Awal tahun depan kita mulai bangun hanggar helikopter dan target akhir tahun 2026 semua maintenance helikopter yang proyeknya GMF akan kita kerjakan di Kertajati.